Halo, hai, jumpa lagi bersama saya Khairul Fajri, tentunya di channel Khairul IMT. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti tutorial ini dengan lancar. Pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan yang telah kita bikin kemarin dan sempat tersendat di barang masuk. Nah, kali ini kita akan berusaha untuk melanjutkannya. Nah, teman-teman semuanya, kemarin kita sudah selesai sampai ke form barang masuk. Itu kita sudah menyimpan barang-barang yang ingin atau yang sudah datang ke store kita. Nah, tapi itu baru sebatas disimpan di tabel temporary, belum kita simpan ke tabel barang masuk. Tabel barang masuk ini nantinya bisa menyimpan detail barang, jadi kita akan butuh dua tabel, yaitu tabel barang masuk dan tabel detail dari barang masuk. Nah, tabel barang masuk ini akan mencatat kode barang masuk, tanggal masuknya kapan, suppliernya siapa, dan mungkin ada satu hal yang bisa kita tambahkan semacam total dari barang masuk ini, total harganya. Nah, pada tabel detail barang masuk nanti kita akan menyimpan berdasarkan kode barang masuk tadi, barang-barang apa saja yang ada di struk barang masuk tadi atau yang ada di invoice barang masuk tadi. Nah, tanpa basa-basi lebih panjang, kita langsung saja ke aplikasi kasir kita. Nah, pada aplikasi kita kemarin telah selesai ke barang masuk seperti ini. Nah, sekarang untuk awalnya kita coba jalankan dulu aplikasi kita ini. Kemarin kita di setnya dari menu, jadi nanti kalau aplikasi udah jadi exe, maka kita akan set yang tampil pertama adalah login. Nah, karena ini kita perlu debug berkali-kali, makanya kita cukup jalankan langsung dari menu. Nah, transaksi ke barang masuk. Nah, ini kemarin sampai di sini udah selesai. Nah, nomor invoice ini sendiri seperti yang dijelaskan pada video kemarin, bahwa ini berdasarkan nomor faktur yang dikirim oleh supplier. Nah, pertama seperti biasa saya lupa tadi, jalankan dulu SAMPI atau WAM-nya. Kemudian buka database-nya, UI-nya terserah, boleh pakai PHP MyAdmin, pakai SQL Manager, ataupun yang saya sendiri sekarang itu menggunakan SQL Yoke, sebuah software. Ini hanyalah sebuah software dan skill tidak pernah ditentukan oleh sebuah software. Nah, kemarin kita sudah membuat ini, jadi anggaplah kita bikin F0001 misalnya. Ini berdasarkan kode faktur yang datang dari supplier. Nah, kemudian tanggalnya kita set aja hari ini tanggal 23. Kemudian kemarin barang kita itu ada B-001 enter. Nah, ini nantinya pas di scanner, itu konsep scanner seperti yang sudah dijelaskan di video kemarin itu kan sebenarnya read and enter gitu ya. Nah, jadi untuk kalau kita input dengan keyboard itu boleh kita bantu dengan enter. Nah, sekarang kita masukkan, anggaplah jumlahnya 10 misalnya yang datang. Nah, itu harus tangan kita ini harus meraih mouse dulu untuk menuju tombol ini kan. Kita masukkan begini. Nah, masuk dia sebenarnya. Ya, ini masuk. Cuman nggak terlalu efisien. Saya maunya B002 enter. Kita masukkan anggaplah 5. Kemudian enter. Nah, pas di enter di sini, dia akan menyimpan langsung ke database-nya tanpa harus meraih. Jadi kalau seandainya kita ada dua opsi, bisa menyimpannya dengan langsung di enter, atau bisa juga dengan tombol seperti ini. Kita close dulu bagaimana codingannya. Nah, codingannya adalah
kita akan membuat sebuah perintah di sini yang kita menggunakan keycode, ya event dari keycode. Kita double klik. Kalau udah double klik, maka kita cari di sini, kita ganti ke keydown. Nah, ini yang di bawah kita hapus saja. Nah, sekarang kita bikin select hash keycode. Nah, keycode-nya kita enter. Apa keycode yang kita mau di sini adalah case key titik enter. Case pakai s titik enter. Nah, apa yang akan kita lakukan? Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan mengklik tombol ini. Nah, tombol ini adalah button add. Kita klik dulu di sini, button add, klik dalam kurung accept button. Kita tutup kurungnya di sini. Nah, sudah cukup sampai di situ. Nah, sekarang kita coba jalankan. Transaksi barang masuk, kita bikin lagi F0001, kemudian kita bikin barang B 02, enter. Kita bikin 5, enter. Nah, sudah masuk kan? Jadi dia langsung ke kode barang lagi, nanti kita scan lagi. Jadi B003, enter. Ini scan ya. Nah, kita bikin misalnya 20, enter. Nah, gitu. Nah, cuman kalau kita nggak kita enter dulu, kita anggaplah pas kita ketik itu langsung nyimpan, itu nggak efisien, justru menyusahkan, karena quantity itu bisa saja 2 digit, 1 digit, 3 digit ataupun 4 digit. Oke, di sini sudah. Sekarang yang akan kita lakukan adalah menyimpan dari tabel detail ini ke tabel barang. Nah, sekarang masalahnya adalah kita belum punya tabel barang. Jadi kita bikin dulu tabelnya. Kita masuk ke SQL kita, tabel, klik kanan, create tabel. Kita bikin namanya barang masuk. Ini kita butuh kode BM ya, ini singkatan dari barang masuk. Nah, ini silahkan teman-teman, tapi sebaiknya kalau belajar itu dibedakan nama filenya dengan video tutorial, karena dari situ kita dapat belajar error kita di mana. Karena belajar bikin software itu ilmu paling pentingnya adalah problem solving atau menyelesaikan error-error tadi. Nah, kode BM saya bikin di sini char 20, atau kita samain deh. Ini kalau yang master 15. Apa kita bikin 15 juga. Kita bikin dia primary key. Ini satu lagi tanggal barang masuk, kita bikin date. Kemudian barang masuk, kita lihat dulu ke pemasok, kode PEM. Nah, biar nggak bingung nanti BM kode PEM itu berarti char 15. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini untuk sementara cukup atau tidak. Kita jalankan dulu aplikasi kita, apakah kita mau menyimpan total dari satu faktur itu. Nah, ini dia. Nah, kalau di sini udah, berarti kita cukupkan dulu untuk barang masuk kita. File barang masuk cukup 3 itu. Kita save. Kita yes, karena kita butuh satu tabel lagi, namanya adalah DT barang masuk. Nah, kita bikin di sini DT kode. Nah, ini kita bikin integer, kita bikin primary key dan dia auto increment. Nah, ini gunanya apa? Nah, barang masuk nanti
kan kodenya itu seiringan dengan kode barang yang akan masuk. Ya, misalnya barang masuk 1 F0001 itu B01, nanti ulang lagi F0001 itu B002 gitu. Nah, kalau dia yang kita jadikan primary key, maka kita tidak bisa menyimpan barang detail ini berkali-kali. Makanya, dan juga kode barang masuk itu udah primary key di barang masuk, jadi dia akan jadi foreign key di detail barang masuk ini. Nah, jadi kita bikin dt kode BM itu char 15, kemudian ada yang barang tadi itu ada kode BRG, berarti kita bikin di sini nih dt kode BRG BM. Nah, ribet ya, detail kode barang BM. Bang, kita nggak perlu kode BRG BM, char itu 15. Nah, apalagi yang perlu kita simpan, kita lihat dulu ke tabel temporary ini. Nah, dia ada F, kemudian namanya dan jumlahnya. Berarti kita akan simpan jumlah BM. Nah, ini kita bikin integer. Kalau udah, kita simpan. Kita no kan, karena kita udah bikin 2 buah barang masuk. Ini kita close dulu. Nah, sekarang kita akan menyimpan dari yang sudah kita bikin tadi. Pertanyaannya, apakah kita akan menyimpan ke barang masuk dulu atau ke detail barang masuk dulu? Saya kasih 5 detik. Silakan jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang akan kita simpan adalah kita simpan dulu dia ke barang masuk. Kenapa? Karena di detail barang masuk dia ada foreign key yang bergantung ke primary key-nya barang masuk. Nah, ketika kita simpan detail dulu, maka dia akan error. Ya. Nah, jadi sekarang kita akan simpan dia. Kita bikin sebuah tombol simpan di sini. Kita copy aja ini, copy paste, kemudian kita taruh di sini. Kemudian kita ganti teksnya menjadi simpan transaksi. Nah, kemudian juga kita butuh sebuah button lagi di sini, namanya adalah button transaksi. Ini nanti terlalu dekat, kita taruh di bawah sedikit. Nah, di sini kita akan menyimpan ke barang masuk dan ke detail barang masuk tadi. Yang pertama tentu kita panggil dulu cek koneksi. Nah, kalau koneksinya udah oke, maka sekarang kita simpan. Bagaimana menyimpannya? Menyimpannya adalah kita simpan dulu dia eksekusi titik connection sama dengan con, kemudian eksekusi titik command type sama dengan command type, command type titik text, eksekusi titik command text sama dengan kita bikin query di sini, eksekusi titik execute non query. Oke, kita bikin dulu query-nya, insert into barang masuk. Kita sebutkan apa aja filenya. Ini opsional, boleh ya boleh tidak. Kalau untuk semua filenya kita simpan, tapi kalau ada file yang tidak kita simpan, maka perlu kita sebutkan filenya. Jadi ini kita anggaplah nggak usah, karena nanti di detail akan kita sebutkan. Jadi ada 2 contoh gitu, values kurung titik 1 tip 2 dan lagi tip 2 tip 1. Nah, sekarang kita bikin di sini text box. Oh, kita belum tahu. Kita lihat di sini text invoice
tglinf txt kode sub. Berarti akan kita simpan di sini adalah txt invoice .text. Nah, ini kita kopikan saja karena kita butuh 3 ya, tuh 3 komanya. Ini tglinf, kemudian tunggu, tglinf ini harusnya nggak boleh gini, kita bikin dulu txt kode sub. Nah, untuk tanggal if kita perlu modif sedikit. Nah, kita bikin format tglin titik value koma kutip 2 YYY mm gede. Itu cara nyimpan tanggal ya. Oke, kalau udah di bawahnya udah, coba kita input dulu, kita coba dulu. F, suppliernya kita pilih dulu D004 ya. Udah, kita simpan transaksi dulu ya, dia nggak bergerak, kita cuman tengok ke barang masuk, udah masuk ke belum. Nah, ini udah masuk ya, udah pas. Berarti sekarang kita lanjutkan ke detail barang masuknya. Nah, ini udah selesai untuk barang masuk. Sekarang kita copy ini saja, kita bikin untuk detail barang masuk. Nah, untuk detail ini kita sebutkan saja filenya. Itu ada dt kode bm, kemudian apa lagi, kode brgbm jumlah bm, kode brgbm jumlah bm. Nah, berarti di sini kita txt invoice. Nah, ini beda lagi nanti. Nah, ini kan ceritanya kita akan bikin kita mengambil datanya dari tabel temporary ya kan gitu. Nah, dari tabel temporary itu berarti kita akan memasukkan select yang akan kita masukkan adalah kode barang sama jumlah BM. Nah, kita lihat di temporary kita kode barangnya ada di barang dan jumlah. Select barang, jumlah from temp. Nah, ini belum gini, harusnya select ini kita cut, kita taruh di sini. Nah, ada 3 deh ya, from temp, text invoice, dan barang jumlah from temp. Apa ini error? Ini di sini kosak. Oke, sekarang coba kita simpan lagi. Sebelumnya biar dia enggak duplikasi primary key, di barang masuknya kita hapus dulu. Udah, sekarang kita jalankan lagi. F-0001. Oke, 06 tab. Nah, udah, sekarang kita simpan. Oke, udah, ini error. Select from tab. Nah, ini error. Coba kita lihat dulu apa yang errornya. Set itu data barang masuk, terus
Oh, ini harusnya nggak ada, ini juga nggak ada. Ada nggak? Coba kita jalan running lagi. Sini barang masuk, coba barang masuk harusnya udah masuk, jadi kita hapus dulu. Di detail harusnya belum masuk. Oke, F0001 kosong lagi, tab B3 tab 2 tab. Kita simpan transaksi. Apakah error? Sepertinya tidak. Kita lihat lagi ke tabel detail. Nah, ini udah masuk. Kemudian di barang masuk juga sudah masuk. Kita coba sekali lagi. Nah, berarti kita bikin ini. Nah, ini belum selesai ya, karena maunya kita itu pas disimpan, maka tabel temporary berdasarkan kode ini dia harus terhapus biar nanti kita bisa nyimpan lagi. Oke, kita bikinkan dulu di sini lagi. Ini kita butuh di sini, kita hapus dulu deh biar nggak bingung. Oke, delete from temp where apa yang menyimpan invoice tadi di temporary, kode sama dengan kutip 1 kutip 2 dan lagi kutip 2 kutip 1. Nah, di sini adalah txt invoice titik text. Oke, udah. Sekarang kita coba. Kita hapus dulu di barang masuk, di detail ini. Juga di barang masuk. Oke, kita jalankan lagi. Transaksi barang masuk F0001, kita bikin lagi B002 ter 2 ter. Udah, cari dulu supplier ya, kita simpan. Oke, apakah error? Sepertinya tidak. Temporary habis, detail barang masuk masuk, barang masuknya juga masuk. Nah, tapi cuman kenapa dia nggak langsung hilang gitu dan juga nggak bersih ini karena belum kita panggil penampilannya, cara menampilkannya itu kita balik lagi ke sini aja. Nah, ini kita copy dari sini. Oke. Nah, kita perlu juga bikin satu buah di sini. Kita bikin sebuah message box, ya. Jadi kita bikin message box. Buka. Nah, data barang masuk berhasil disimpan. Nah, kita perlu bikin apanya ini, messbox stylenya information. Udah disimpan, kita udah selesai nih. Transaksi barang masuk berarti F0001 lagi deh, 2 B01 ter 3 ter, kemudian B02 enter 5 ter, kemudian kita simpan transaksi. Kita berhasil simpan, kita bersih lagi ya kan. Cuman datang masalah baru nih. Apa tuh? Kita tadi belum memilih supplier tapi udah bisa disimpan.
coba kita lihat ke database kita. Nah tuh suppliernya nggak tersimpan, barang masuknya tersimpan emang, cuman suppliernya nggak tersimpan, jadi kita harus validasi dulu di sini. Kita bikin di sini deh. Apa yang mau kita bikin? Yang kita bikin, kita cek validasinya ini udah berisi apa belum. If txt invoice titik text sama dengan kutip-kutip or, nah ini logika or and ya. Jadi apabila salah satunya terpenuhi, salah satunya masih ada yang kosong, dia nggak bisa nyimpan. tgl in ini sebenarnya sulit untuk nggak disimpan karena dia default, tapi nggak apa-apa. Value or txt kode sub titik text sama dengan kutip. Nah maka gitu ya, jika tag invoice ini masih kosong, atau tanggal if-nya masih kosong, atau kode subnya masih kosong, maka tampilkan sebuah pesan, itu message box lengkapi data. Simpel saja. Kita bikin MSG box stylenya itu danger sih. MSG box style critical. Nah coba kita simpan dulu ya. Tunggu, jangan langsung dulu, karena kalau ini pun gak jalan, ini tetap jalan nanti. Jika tidak, nah barulah yang ini kita cut. Nah kita taruh di sini. Ini kita rapikan. Ngoding rapi itu cukup perlu ya. Nah sekarang kita jalankan lagi transaksi barang masuk. Bikin F0003 lagi ya. Nah, kita bikin B01 ter 2 ter, kita simpan. Oke. Oh, untuk date ini nggak valid katanya, jadi date ini nggak usah. Kita jalankan lagi. F04 B00 tuh ter simpan sub. Nah dia ada lengkapi data, cuman ini agak keras ya, kita ganti lah infonya. Hapus dulu yang ini. Yes. Kita bikin yang lebih lembut. Kata belum lengkap, mohon dilengkapi dulu. Nah kalau dia sukses nantinya, selain kalau tampil ini, kita juga perlu txt invoice titik sama dengan kutip-kutip kita kosongkan. Kemudian txt kode sub juga perlu kita kosongkan. Kemudian txt nama sub juga perlu kita kosongkan. Kemudian txt invoice itu kita fokuskan. Coba sekarang kita jalankan lagi. Barang masuknya terakhir di F2. Jadi kita masukkan F0003 B 01 ter 2 ter. Kita cari dulu supplier ya, kita simpan. Oke, nah
cuman pas kita F0004 anggap lagi itu kita enter di sini nggak bisa nih. Kita sebutnya kalau di enter dia balik ke sini. Nah, kita sebenarnya udah punya codingan ini kan. Codingannya terletak di sini. Yang keydownnya. Nah, kita bikin aja karena kayaknya cukup apa namanya, udah kita custom yang itu, jadi kita bikin saja select cache keycode, nah, cache keycode enter apa yang mau kita isikan, txt kode prg titik fokus. Ini kita hapus dulu biar bersih. Save. Transaksi barang masuk F0001 enter. Oh, belum pindah ya. Coba. Oh, ini pattern gua nih. Dia harusnya nggak pattern. Hapus dulu. Di sini harusnya. Nah, ini baru kita ganti ke keydown. Bentar, paste. Kita hapus ini. Save. Si barang masuk F enter. Nah, dia udah pindah kan. Nah, sekarang tugas kita adalah kita bikin batal transaksi nih. Kayaknya kita butuh tombol di sini untuk keluar karena ini saya matiin. Apa kita hidupin aja? Oke. Nah, cara matiin teks silang situ atau ngidupin lagi, dia ada di control box namanya. Sini kita turunkan dulu. Oke, jadi nanti kalau kita close bisa di close di sini. Ini juga nggak ada. Oke, dulu matikan dari sini aja deh. Oke, apa yang mau kita bikin tadi? Kita perlu bikin yang batal transaksi ini. Batal transaksi ini sebenarnya mudah sih. Kita ambil ini aja nih. Nah, ini sampai ke sini nggak apa-apa deh. Kita pastikan di sini. Apakah perlu kita cek dulu yang ini? Gak perlu, karena kan kita mau batalkan, bukan kita mau simpan kan. Oke, kita coba dulu. Kita masuk F0007. Bayang nggak penting amat sih. B03 enter 2 B005 enter 1. Nah, kita mau batalin transaksi set stop error. Oke, connection must be valid and open. Oh, kita kelupaan ini nih karena dia tadi waktu kita copy dari atas yang ini. Oke, kita coba lagi. Segera masuk F007 enter B001 enter 2. Oke, sekarang kita batalkan. Ini simpan ya, ini kita ganti aja. Oke, sudah. Data barang masuk berhasil. Kita stop dulu.
dibatalkan. Nah, udah selesai kita di barang masuk. Selanjutnya kita akan bikin sebuah form untuk menampilkan dari barangnya. Oke, begitu saja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.